Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu para pengurus Masjid Paripurna Al-Manar yang kami muliakan, Bapak Ibu Haji, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Tidak ada kata yang pas yang keluar dari mulut seorang mukmin selain selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, apapun itu pasti kebaikan. Kita kadang-kadang mulut ini mengeluh, mulut ini berkata yang tidak enak, itu karena kita belum ketemu hikmah dari setiap kejadian. Ketika kemudian kita dibukakan pintu hikmah oleh Allah, maka sepahit apapun yang kita terima, kita akan mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena tidak ada yang Allah takdirkan kepada kita kecuali kebaikan. Sakit pun itu jadi kebaikan. Kalau sakitnya dengan penuh penyadaran bahwa ini bagian dari penggugur dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, apapun yang terjadi dalam diri kita, pasti itu ada nilai kebaikannya. Maka orang Indonesia itu selalu kalau ada sesuatu yang menimpa dirinya, biasanya masih ada untungnya. Ya. Lagi jalan tiba-tiba tabrakan, ya, patah kakinya, masih ada kata untung kan? Untung, ya. Padahal udah hampir kena truk tuh, untung dia sebelah sini jatuhnya, masih untung. Sampai saya pernah di kampung ada orang mau pesta, mau hajatan. Harinya hari Jumat. Saya ingat kejadian itu harinya hari Jumat. Akad nikahnya pagi. Tenda semua udah dipasang. Akad nikahnya pagi hari. Selesai akad nikah, menjelang sholat Jumat, ibunya meninggal. Apa kata jamaah? Untung masih bisa menyaksikan akad nikah. Jadi ternyata begitu banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita merenung-renungkan, sebetulnya Allah masih baik sama kita semua. Masih banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya salah satu imam, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kita lihat videonya itu, kata dia, kalau kamu melihat sebuah musibah yang menimpamu, maka yang kamu harus ingat yang tersisa, bukan yang hilangnya. Ya, yang kita lihat tuh yang masih ada gitu. Maka kamu akan tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau ingat yang hilangnya. Kalau kita ada sesuatu kehilangan, fokus kita kepada yang hilang, maka keluhan akan muncul, bisa jadi suudzon pada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau yang kita ingat, alhamdulillah saya masih sehat, alhamdulillah saya masih selamat segala macam, maka kalimat yang keluar dari mulut kita adalah alhamdulillahirabbil alamin. Yakini itu bahwa setiap kejadian apapun yang menimpa kita pasti ada nilai kebaikan yang Allah memang sengajakan itu untuk kita semua. Dan itulah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, masih melanjutkan bahasan-bahasan akhlak kita. Jadi kita ulang kaji bahwa yang namanya akhlak itu adalah respon spontan seseorang terhadap segala sesuatu yang menimpa dirinya. Akhlak itu tidak direkayasa, akhlak itu tidak dibuat-buat. Ya. Apa respon pertamanya ketika dia menerima sesuatu? Itulah akhlak. Orang kena musibah, apa kalimat yang pertama kali keluar? Ketika dia umpatan, caci makian dan sebagainya, berarti akhlaknya tidak baik. Karena apa? Itu respon spontannya. Tapi kalau kemudian dia sikapi dengan sabar, diyakini bahwa ini bagian dari ujian dan harus disabari dan sebagainya, maka itu akhlakul karimah. Beda sabar dengan sadar. Ya. Kalau sabar itu yang dimaksud dengan sabar itu yang pertama kali kejadian. Inda sadmatil ula kata Rasulullah, sabar itu ketika baru kejadian, kita meresponnya gimana, itulah sabar. Tapi kalau sudah berhari-hari, baru kemudian kita bilang sabar, itu namanya sadar. Ya, iyalah mungkin itu bukan rezeki saya kali ya, kan gitu. Itu ngomongnya udah lewat, sumama dompet hilang nih, di dompet itu ada uangnya 150.000 lah. Ya, begitu kejadian kita kayaknya menggerutu, mana lah uang saya nih? Udah pasrah dia nggak ketemu, akhirnya kemudian udahlah, itu mungkin memang bukan rezeki saya. Itu bukan sabar, tapi sadar. Ya, sabar itu yang pertama kali menimpa dia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, dan sebagainya. Itulah gambaran bahwa itulah yang dimaksud dengan akhlak. Bapak Ibu sekalian, hari ini pagi ini kita akan ini bukan akhlak baik, tapi bagian dari akhlak yang Allah larang atau akhlak yang tercela. Kita mengacu kepada surah Al-Hujurat ayat 11. Nanti ada beberapa lanjutannya. Di antara akhlak yang tidak baik. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ayat ini melarang kepada kita yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum mengolok-olok kaum yang lain. Janganlah kalian saling mengolok-olok, jangan saling menghina, jangan saling mengejek. Kenapa? Asa ayyakunu khairam minhum. Karena boleh jadi mereka yang diejek, yang dihina, yang diolok itu khairum minhum, lebih baik dari mereka yang mengejek tadi. Ya. Sesuatu akhlak yang dilarang adalah menghina, penghinaan, mencaci, ya, menjelek-jelekan orang. Ini bagian dari akhlak yang tercela. Bapak Ibu, kalau kita kaji, menghina itu kalau definisi di bahasa Indonesianya, menghina itu sama dengan merendahkan orang lain. Kita lihat dulu. Orang bisa menghina itu biasanya pada level dia lebih atas dari yang dihina. Pernah nggak kejadian yang menghina itu yang levelnya di bawah? Pernah nggak? Ada nggak kejadian yang menghina ini
level posisinya yang dari hinaan itu dia di bawah, ada nggak? Nggak ada. Orang kaya dengan orang miskin yang cenderung menghina siapa? Orang kaya. Ada orang miskin menghina orang kaya dengan kekayaannya? Nggak ada. Tapi orang kaya cenderung dia bisa menghina orang miskin karena kemiskinannya. Jadi biasanya penghinaan itu ketika orang merasa posisinya dia lebih tinggi daripada orang yang dia hinakan tadi, terhadap objek dari materi yang dia hina. Orang ganteng dengan orang yang jelek itu yang cenderung lebih mudah menghina yang mana? Yang ganteng kan? Dasar ganteng. Ada nggak orang jelek terus menghina orang ganteng? Ada nggak? Dasar ganteng banget loh. Ada nggak gitu? Nggak ada. Tapi kalau orang ganteng atau orang cantik itu bisa cenderung dia menghina yang lebih jelek dari dia. Dasar jelek, udah jelek belagu lagi kan gitu. Jadi orang bisa menghina ini karena dia merasa dia dalam posisi yang lebih tinggi dibanding objek yang dia hina tadi. Orang hitam itu biasanya dia dihina karena yang menghina itu putih. Tapi kalau sesama hitam menghina, ada nggak? Dasar hitam banget loh, kayak putih aja lo gue paling hitam lah itu. Itu kan nggak bisa jadi hina tuh, karena sniper dia. Tapi ada orang yang fisiknya putih, kulitnya putih, kemudian dia menghinakan yang kulitnya hitam. Dan itu sering terjadi. Ini materi-materi begini saya sering bawakan itu di anak-anak kita. Karena hina menghina itu bagian dari bullying. Ejek mengejek itu bagian dari bullying. Ya. Nah, tapi boleh jadi itu akan terbiasa dan kemudian menjadi besar. Maka kita pahami dulu yang pertama, biasanya hinaan itu ada pada orang yang levelnya lebih tinggi daripada yang dia hina. Nah, kalau kita dalam posisi seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Kenapa kita dilarang menghina orang? Asa ayyakunu khairam minhum. Karena boleh jadi orang yang kamu hina itu lebih baik dari kamu yang menghina. Kebaikannya Allah yang Maha tahu, kita tidak tahu. Sekalipun dia banyak dosa pun, sekalipun itu ya, tak ada hak kita untuk menghina orang lain. Kita kadang-kadang bisa menghina orang lain dari segi dosanya, karena kita merasa kita yang paling banyak amal solehnya, kita yang paling banyak ibadahnya. Ketika ada pendosa menghadap kita, ketemu kita dengan pendosa, cenderung dalam hati kita menghina dia. Kenapa? Karena kita posisinya merasa ibadah kita lebih bagus. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu, boleh jadi ada amalan seseorang yang itu dirahasiakannya dan Allah sangat cinta kepadanya. Maka katanya asa ayyakunu khairum minhum. Karena boleh jadi kalian orang yang kalian hina itu lebih baik darimu. Dalam makalah Arab mahfuzat itu saya hafal waktu di pondok itu, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kau hina orang selainmu karena setiap sesuatu punya kelebihan. Setiap orang itu punya kelebihan. Setiap orang yang Allah lahirkan itu punya skill. Maka tidak patut mulut kita ini untuk menghinakan dia. Apapun itu. Ada orang yang secara fisik, mohon maaf, secara fisik dia kurang sempurna. Kita mengatakan kita hina dia. Orang kakinya begitu ya jalannya. Nah, physically kita hina, kita nggak tahu bahwa boleh jadi dengan dia fisik seperti itu, dia ridho dengan takdir Allah yang dititipkan kepadanya, maka kemudian Allah muliakan diri dia dengan keridhaan terhadap fisik yang Allah ciptakan pada dia. Boleh jadi dia lebih hebat dari kita, dia lebih mulia dari kita. Makanya tidak boleh Bapak Ibu sekalian kita menghina orang, karena fisik itu juga bagian dari yang dilarang kita menghina. Ya. Guru kita itu Ustaz Somad, saya pernah kejadian di beliau saya bawa ke sebuah sekolah. Di sekolah itu anak-anak madrasah, anak MI, anak SD ya.
Semua berebut mau salaman, setelah salaman mau foto-foto. Pas mau foto, beliau pilih anak perempuan yang kecil, ya, yang mohon maaf, wajahnya itu apa gini ya, keriput-keriput gitu, anak kelas 3 SD tapi udah kayak orang tua gitu. Beliau panggil ya, dan kemudian dia pangku situ. Boleh jadi di teman-temannya anak ini sering dilecehkan. Boleh jadi di mata teman-temannya anak ini sering dihinakan. Karena apa? Karena fisik. Nah, ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita juga. Jangan menghina fisik seseorang. Ada orang yang tubuhnya mohon maaf sangat minimalis, ya, pendek gitu ya. Itu jangan juga bagian. Pokoknya apapun lah yang memang itu sudah kudrat Allah titipkan, takdirkan kepada orang tersebut, jangan sampai kemudian terlintas kita. Ini kan akhlak nih. Akhlak itu kan respon kita tuh. Kadang-kadang mulut kita itu spontan aja tuh ngeliat orang yang agak beda gitu. Cebol kan itu. Oh gitu ya. Jangan. Kemarin saya bicara di anak-anak. Anak-anak ini di sekolah itu ada anak ABK namanya. ABK itu kepanjangan dari anak berkebutuhan khusus. Ya. Sekarang sekolah-sekolah itu diwajibkan menerima anak-anak ABK, sekolah inklusi. Jadi semua itu harus tertampung. Gitu. Anak ABK ini cenderung mendapatkan bulian, sering mendapatkan cemoohan, sering mendapatkan intimidasi dari teman-temannya. Kenapa? Dia agak kurang ya, kurang bicaranya, kurang. Saya punya siswa udah SMA, bedakan uang 1.000 sampai 5.000 aja dia nggak tahu. Tahu sih sudah SMA, nggak bisa dia bedakan mana uang 1.000 mana uang 5. Pokoknya nggak kenal uang, ya tuh. Tahu sih udah SMA. Itu kan objek untuk dibully tuh gitu. Ini yang saya sampaikan materi ini supaya kita juga sampaikan kepada anak-anak kita. Akhirnya waktu itu saya pisahkanlah anak-anak ABK ini ke dalam sebuah ruangan dulu, di bawah guru BK-nya. Saya ngomong kepada anak-anak, saya bilang jangan kalian hina teman-teman kalian yang berkebutuhan khusus. Ya. Karena apa? Karena dia tidak bisa memilih untuk hidup normal sesuai dengan maunya kita semua. Dia sudah Allah takdirkan memang seperti itu dilahirkannya. Jadi ketika kalian mungkin kemudian mengejek, menghina orang-orang yang secara mentalnya berkebutuhan, pada hakikatnya kalian sedang menghina penciptanya, ya ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh memilih, andaikan ketika di dalam rahim anak-anak ABK ini disuruh pilihan sama Allah, kamu memilih normal lahir dalam kondisi sempurna atau berkekurangan? Mungkin semua bayi-bayi itu kan mengatakan, saya mau sempurna, saya mau lengkap seperti yang lain. Tapi Allah sengaja takdirkan kemudian dia mengalami kebutuhan. Dari segi kelambatan berpikir, otak yang agak kurang dan lain sebagainya. Gitu. Maka itu bukan maunya dia, saya bilang. Itu bukan pengennya dia. Dan kalau kemudian kita ejek orang-orang yang secara mental berkebutuhan tadi, maka boleh jadi saya bilang, Allah suatu saat akan uji kita dalam posisi itu. Allah akan uji kita. Bagaimana cara Allah mengujinya? Yang tadinya normal, itu dibuat menjadi tidak normal. Bagi Allah gampang atau tidak? Gampang. Dari yang tadinya otaknya bagus, 130 ke atas rata-rata IQ-nya, dibuat sama Allah menjadi di bawah 70. Bisa nggak bagi Allah? Bisa. Jadi saya bilang, andaikan kamu kemudian yang normal sekarang Allah rubah menjadi seperti teman-teman kamu yang berkebutuhan khusus, bagaimana kamu rasakan nanti hidup seperti itu? Maka jangan hinakan dia. Jangan ejek dia, saya bilang itu. Atau ternyata Allah tetap berikan normal kepada kita, tapi suatu saat kamu akan punya anak, kamu akan punya cucu. Siapapun yang menghina orang lain karena kebutuhan fisiknya, kekurangan fisiknya, boleh jadi nanti Allah titipkan anakmu itu seperti itu. Apa yang kamu rasakan selaku orang tua kalau kamu punya anak seperti itu?
Jadi saya bilang tidak ada cara lain selain menyikapi setiap yang kita lihat itu dengan kebaikan. Jangan hina fisik dan lain sebagainya. Makanya cara efektif, Bu, Bapak, kalau anak-anaknya di sekolah dibully, diejek karena fisik, jangan dilawan dulu. Bilang aja, ini ciptaan Allah. Kalau kamu menghina, berarti kamu menghina pencipta saya. Kalau kamu merasa sudah hebat, lebih hebat dari Allah, silakan hina saya. Saya bilang. Tapi kalau dihina, balas lagi menghina, itu nggak bisa habisnya tuh. Ya, karena orang yang ketika dihina itu dia akan cari objek yang kira-kira menjadi kelemahan orang yang menghina itu untuk dibully juga. Itu nggak habis habisnya. Maka setiap ada orang yang menghina fisik kita harus katakan bahwa ini ciptaan Allah, saya ini ciptaan Allah, yang saya tidak pesan seperti ini. Kalau kamu menghina saya, berarti kamu sedang menghina pencipta saya, yaitu Allah. Kalau berani memang menghina Allah, silakanlah. Saya tidak akan balas. Itu biasanya anak-anak kalau dijawabnya begitu, besok gak mau menghina lagi. Ya, langsung disekak mati. Ya, jadi harus disadarkan. Anak-anak kita terus disadarkan hal-hal yang begitu. Jadi kita tidak boleh. Dan ternyata itulah kehebatan Allah. Tidak ada yang salah dalam setiap ciptaannya. Orang-orang yang secara ini punya kebutuhan, tapi ternyata di sisi lain dia punya banyak kelebihan. Saya punya anak ABK itu, tapi kalau ngomong Inggris, hampir nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Dikasih nyerocos tuh bahasa Inggris. Jadi inilah cara Allah ngasih kelebihan dia tuh. Ada hafiz Quran, Bapak ingat ya, Nazi. Hafiz Quran, kelumpuhan otaknya. Anak kecil. Itu kan kita lihat di tayangan TV kan, dia hafiz Indonesia. Lumpuh dia, masih kecil. Kemudian kemana-mana harus di kursi roda itu. Tapi apa? Dia punya hafalan Quran 30 juz. Jadi ternyata Allah tidak salah menciptakan hambanya. Karena apa? Falikulli syai'in maziyah. Pada setiap sesuatu itu ada kelebihannya. Maka kita sebagai orang yang merasa sempurna secara segala sesuatunya lebih dari yang lain, mulut kita ini jangan sampai menghina orang. Menghina karena fisik tidak boleh. Menghina karena kekayaan tak boleh juga. Ada orang miskin kita hina-hinakan. Bahkan sampai kepada pendosa pun, andaikan kita ketemu dengan mohon maaf wanita-wanita yang menjual dirinya, itu tetap kita tidak boleh hina. Karena apa? Kita tidak tahu, boleh jadi akhir hayatnya dia husnul khotimah. Siapa yang tahu ending dari kehidupan kita? Kita yang merasa hidup kita baik, amal kita banyak, ibadah kita rajin, apakah kita yakin akhir hayat kita husnul khotimah? Atau mungkin ada orang yang begitu banyak dosanya, tapi dia punya amalan nanti yang kemudian Allah ridho dengan amalannya, gugur semua dosa-dosanya. Sementara kita yang merasa bersih terus, sibuk dengan menghina orang, sombongnya itu yang Allah kemudian tidak ridhokan diri kita. Maka ada ulama yang dia ngelihat siapapun tuh positif dia, hebat gitu. Ketika dia ngeliat anak kecil nih, apa kata dia? Enaknya jadi anak kecil, hebat kamu, mulianya anak kecil. Karena apa? Dosanya masih sedikit. Ngeliat anak yang usia lebih rendah, dia memuji dia. Karena apa? Yang kecil itu berarti dosanya lebih sedikit. Saya lebih tua, dosa saya lebih banyak. Kalau dia ngeliat ada orang yang lebih tua darinya, dia berpikir senangnya dan nikmatnya orang yang lebih tua dari saya. Berarti amalnya sudah lebih banyak. Jadi semuanya dilihat seperti itu. Bahkan katanya ulama sufi itu sampai hewan-hewan yang dia lihat pun juga dia tidak mau hinakan. Betapa yang hewan ini nanti di hari kiamat tidak dihisab ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya di hari kiamat nanti akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat, sebagainya, akan bertanggungjawabkan amal ketika di dunia. Jadi semua dipandang dengan pandangan positif. Inilah amalan kita, ilmu kita. Jangan lisan ini mudah menghinakan orang lain. Jangan mudah mengejek
orang lain yang apapun posisinya. Nah, kemudian yang kita bahas sekarang, bagaimana kita menyikapi hinaan. Bagaimana kita menyikapi sesuatu yang ketika itu kita dihina. Bapak Ibu sekalian, orang itu marah ketika dihina karena dia merasa sempurna. Ya. Orang bisa marah ketika dihina itu karena di hatinya dia merasa sempurna. Andaikan dia menyadari bahwa memang begitu keadaannya, dia tidak akan marah. Ada orang kurus banget nih, ada orang kurus banget. Diejek lah, dibilang, pensil, gitu ya. Pensil, kurus kan itu. Biasanya orang yang dihina karena kurus itu dia merasa, dia marah itu karena apa? Karena dia merasa gemuk kan gitu. Dia merasa sempurna. Andaikan dia nyadar, emang kurus sih kan gitu. Soalnya dia bilang, oi kurus. Emang kurus, kenapa harus marah kan gitu. Jadi orang itu biasanya dihina dan kemudian merespon hinaan itu dengan marah, dengan emosi, itu karena dia merasa dirinya sempurna. Andaikan dia menyadari bahwa dirinya memang sesuai dengan yang dihinakan itu, maka ya udah lapang dada aja, dan dia tidak balas kemudian hinaan itu dengan balik menghina. Ini ilmu Bapak Ibu sekalian, karena banyak di antara kita yang sering sakit hati mendengar hinaan dari orang. Udah miskin kau, belagu juga kau gitu. Ya. Kita dihina miskin marah karena kita merasa kaya gitu. Oh ternyata benar kita miskin. Iya, saya miskin, kenapa gitu. Ya udah, jangan lagi kemudian ribut gitu kan. Karena biasanya memang saya bilang tadi, orang gemuk, orang gendut dihina, diejek gendutnya itu karena dia merasa tubuhnya ideal. Jadi ketika dia, gentong berjalan kan gitu kan, dia marah kan gitu. Karena dia merasa tubuhnya slim, ya ideal tadi tuh. Andaikan dia menyadari, iya saya emang gemuk, ya udah. Kenapa harus direspon dengan emosi lagi? Orang hitam dihina kemudian dengan fisik warna hitamnya karena dia merasa tubuhnya tidak hitam, dia merasa warna kulitnya putih, sehingga ketika dihina hitam dia marah. Padahal memang kulitnya hitam. Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian, kita cenderung merespon hinaan orang, kemudian kita marah dengan hinaan itu karena kita merasa sempurna. Kalau dihitung-hitung diri ini sebetulnya hinaan, coba ingat-ingat. Hinaan yang datang kepada kita belum sebanding dengan kehinaan diri yang sesungguhnya. Rasulullah itu manusia yang mulia. Siapa di antara kita yang meragukan kemuliaan Rasul? Adakah celak Rasulullah? Adakah cacat Rasul? Tidak ada. Tapi dalam hidupnya, apakah beliau pernah dihina? Ya. Apakah beliau pernah dicaci maki? Ya. Rasulullah yang mulia, yang sempurna hidupnya saja, sehari-hari hidupnya selalu mendapatkan hinaan dan cacian. Lalu kita kalau memang hina betulan, kita kan hina betulan nih kalau kita gitu. Kenapa ketika dihina kita marah-marah? Kenapa? Diri kita emang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dihina, saya yakinkan bahwa hinaan yang datang dalam diri kita itu belum sebanding dengan kehinaan diri yang sesungguhnya. Kalau orang menyebutkan kehinaan sifat kita satu saja, sebetulnya masih banyak sifat-sifat hina kita yang Allah masih tutup. Dasar pelit, kan gitu kan. Kita sering dihina orang karena pelitnya semua tuh. Kita marah, padahal kita memang pelit, pembohong, banyak dosa, kan gitu. Kita cenderung kemudian merespon dikatakan pelit itu marah karena kita merasa juga orang yang dermawan. Padahal kita memang pelit. Ya tinggal koreksi aja. Oh saya pelit ya. Ya udah besok saya lebih dermawan lagi. Kan beres tuh. Ingat definisi akhlak. Kita kembali lagi kajian itu pada akhlak. Akhlak itu adalah ilmu bagaimana merespon setiap kejadian. Responnya dengan respon positif. Ya.
Karena kalau hinaan kita balas dengan hinaan, tidak akan ada selesainya. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian, sering saya katakan, mulut ini akan mengeluarkan sesuatu yang ada dari hati. Ya. Dia ibarat teko. Teko itu mengeluarkan apa yang ada dalam isi teko. Kalau dalam isi teko itu adalah air putih, maka yang keluar juga air putih. Kalau dalam isi teko itu air teh, maka keluarnya juga teh. Kalau dalam isi teko itu kopi, keluarnya juga kopi. Mulut ini cerminan dari apa yang ada dalam hatinya. Orang yang dalam hidupnya hanya bisa menghina, berarti dasarnya dia memang manusia yang hina. Karena apa? Setiap hari, setiap saat yang bisa dia keluarkan kata-kata hinaan. Nggak mungkin orang hidupnya mulia kalau mulutnya masih suka menghina. Dia mulia itu dalam dirinya nih. Kalau dia udah mulia dalam dirinya, dalam hatinya, maka nggak mungkin mulutnya itu keluarnya sampah. Caci makian, hinaan itu nggak mungkin keluar. Karena apa? Hatinya sudah. Jadi cerminannya itu di hatinya. Maka orang kalau hidupnya hanya baru bisa menghina, berarti sebetulnya yang hina sesungguhnya adalah dia. Caranya begitu ya. Tapi itu bukan untuk dia, ini hanya untuk kesimpulan kita saja. Makanya Bapak Ibu sekalian, merespon hinaan, yang pertama sadari bahwa kita masih banyak kekurangannya dari yang dia hina daripada kehinaan yang sesungguhnya. Jadi bagaimana Ustadz? Ya udah, terima saja. Pelit, makasih kan itu. Dasar ya pokoknya kata-kata negatif, ya terima kasih ya kan itu. Karena saya bilang tadi, yang disebutkan negatifnya kepada kita itu masih sebagian. Yang aslinya itu masih banyak lagi. Masih banyak. Coba kalau jujur-jujur nih kita, ya. Kira-kira berapa persen hinaan yang datang ke kita dengan kehinaan kita yang sesungguhnya? Masih banyak yang Allah tutupin kan? Makanya meresponnya jangan berlebihan. Jadi sadari bahwa diri ini banyak kekurangannya, sadari bahwa diri ini banyak kelemahannya, sehingga setiap hinaan yang datang kepada kita tetap kita responnya dengan cara kebaikan. Dihina fisik, jangan marah, karena ini adalah ciptaan Allah dan saya tidak pesan untuk punya fisik seperti ini. Maka ikhlas dan terima saja. Orang bisa jadi akan marah tadi karena dia merasa dalam kondisi yang sempurna. Ya. Jadi responlah Bapak Ibu sekalian segala kejadian-kejadian yang menimpa diri kita, hinaan ataupun apapun yang datang kepada diri kita dengan respon-respon kebaikan. Insya Allah nantinya tuh hidupnya akan menjadi lebih tenang. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Yang menariknya di ayat ini, sampai-sampai Allah pertegas, karena biasanya gini, ketika Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, itu berlaku antara laki-laki dan perempuan kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Amanu di situ laki-laki perempuan atau laki-laki saja? Laki-laki perempuan kan? Ya. Tapi Al-Hujurat ayat 11, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebetulnya beriman itu laki-laki dan perempuan. Janganlah sebagian kamu mengolok-olok, mengejek kepada sebagian yang lain, karena boleh jadi yang diejek, yang dihina lebih baik dari kalian yang menghina. Wala nisaun min nisain, dan jangan juga perempuan-perempuan ini mengejek perempuan-perempuan yang lain. Mengapa sampai Allah pertegas sesudah kata almanu pakai kemudian kata-kata wala nisa'um min nisa'in? Karena boleh jadi peluang orang gampang menghina dan mengejek itu yang paling dominan siapa? Perempuan. Ya. Bapak-bapak jarang kan yang ngedek-ngejek, kita jarang ya. Insya Allah enggak lah. Mulut bapak-bapak kan tersimpan ya, artinya sedikit bicaranya. Tapi perempuan itu ngeri. Ya. Makanya ayat ini sampai ditekankan wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna.
Janganlah para perempuan kalian mengejek wanita-wanita yang lain. Karena boleh jadi wanita yang kalian ejek lebih bagus dari kalian wanita yang mengejek. Ibu-ibu kalau lagi pengajian itu kan kadang mulut sih mungkin gak keluar ya, tapi kadang pikiran tuh udah, ya Allah, tuh orang jilbabnya kok warnanya nggak matching banget sih. Udah mulai tuh ngomentarin yang dilihat yang paling gampang itu kan ibu-ibu biasanya perempuan kan begitu. Kok bajunya nggak matching sih sama bawahannya atau apalah kan gitu. Sampai ada orang yang ngomongnya banyak, pokoknya nggak ada yang lebih-lebihnya orang itu, nggak ada positif-positifnya lah kalau perempuan tuh. Ada orang yang banyak ngomong dia bilang, orang yang banyak kali ngomongnya, bosan saya dengarnya. Ya. Jadi kecenderungan untuk mudah mengejek itu, kecenderungan untuk tidak bisa menahan lisan itu kebanyakan dari kaum perempuan. Makanya Al-Hujurat ayat 11 itu menekankan lagi, janganlah para perempuan kalian mengejek wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita atau perempuan yang kalian ejek itu dia lebih hebat, lebih bagus dari kalian mengejek. Apa bagusnya dia? Sampai-sampai mohon maaf, wanita itu kita tahu sendiri tidak baik sekalipun, itu saya bilang tadi, tidak berhak untuk kita mengejeknya, tidak berhak untuk kita menghakiminya. Karena apa? Kita tidak tahu ada kelebihan orang itu. Masih ingat Bapak Ibu sekalian cerita seorang wanita tunasusila, wanita malam, yang dia memberikan air minum kepada seekor anjing, ya. Allah ridho dengan perbuatannya, gugur semua dosa-dosanya. Jadi saya bilang tadi, kita tidak tahu ending dari kehidupan kita itu, kita tidak ada yang tahu. Makanya jangan pernah menghinakan orang lain. Orang miskin jangan pernah kita hinakan dengan kemiskinannya, karena boleh jadi dia miskin tapi kemudian dia sabar dan dia ridho. Orang-orang yang sabar, innamas sabiruna innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas, bighairi hisab, ya. Boleh jadi ada orang miskin, dia sabar dengan kondisi miskinnya, setiap hari dia sabar, maka dia mendapatkan pahala tanpa hisab, unlimited, yang sangat banyak dibandingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang kaya, ya, yang kaya di hari kiamat nanti kita belum tentu bisa mempertanggungjawabkan kekayaan kita. Maka jangan pernah merendahkan. Dan diri ini kalau saya baca, kalau saya bawa di renungan khutbah Bapak sekalian, mengapa kita tidak boleh merasa diri suci, ya? Karena diri ini penuh dengan kotoran. Coba di telinga kita ada kotorannya enggak? Ada kotoran kan? Di mata ada kotoran enggak? Ada. Namanya tai mata kan itu, kotoran telinga. Di hidung ada enggak? Ada. Ya. Bahkan kata ulama, setiap hari dan setiap saat kita membawa kotoran besar yang tersimpan dalam perut kita. Ibaratnya ini kita seperti tinja yang berjalan, mohon maaf. Kita seperti kloset yang berjalan, kita seperti toilet yang berjalan. Ini perut kita kan kotoran semua nih, gitu. Jadi menyadarkan kita jangan pernah sok suci, jangan merasa sok bersih dalam hidup ini. Siapapun, karena keilmuan, jangan. Di ini kotor. Allah sudah sadarkan kita dengan itu tuh. Di ujung tangan kita ada kotoran, di jari-jari kita ada kotoran. Nempel tuh. Makanya kita ini ngedir, banyak banget kotoran-kotoran dalam diri saya. Setiap kita menyadari itu, kayaknya kita nggak bisa kemudian menghinakan orang, nggak bisa merendahkan orang. Orang yang sudah menyadari bahwa dirinya penuh dengan kotoran, maka tidak mungkin dia akan mudah menghina orang lain di bawah yang ada posisinya di bawah dari diri dia. Yuk, pelajaran yang pertama kita belajar dari surah Al-Hujurat ayat 11, bagaimana jangan pernah merendahkan orang, jangan pernah menghinakan orang yang posisinya lebih bawah dari diri kita. Lalu orang yang dihina, orang yang direndahkan, jangan marah, jangan merespon dengan berlebihan. Sadari bahwa hinaan yang datang dalam diri kita belum sebanding dengan kehinaan diri yang sesungguhnya. Sadarilah bahwa jangankan diri yang benar-benar hina ini, maka Rasulullah
yang mulia saja hidupnya penuh dengan hinaan oleh orang-orang kafir ketika itu, apalagi kita yang memang hina betulan. Maka tidak ada kuasa kita untuk marah ya, melawan setiap datang hinaan yang datang kepada diri kita semua. Mudah-mudahan dengan begini yang merasa lebih tidak menghina, yang di bawah ketika dihina dia bisa bersabar, maka insya Allah itulah akhlak-akhlak mulia yang Rasul ajarkan kepada kita semua. Insya Allah bulan berikutnya kita akan kaji lagi masih di surah Al-Hujurat, larangan-larangan Allah terkait dengan sikap-sikap yang tidak baik dan bagaimana merespon semua itu kepada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.